kenapa laki-laki dituntut untuk mapan? Karena kan secara logik gitu ya, saat berkeluarga nanti dia yang akan dituntut untuk menafkahi keluarganya, istri dan anak. Hola netizen yang tercinta, Prilly Latukonsina kembali jadi sorotan. Prilly mendadak dapat hujatan dari netizen yang budiman terkait pendapatnya mengenai independent woman. Dalam potongan sebuah video di media sosial, Prilly terlihat tengah berada di dalam sebuah bus bersama dengan rombongan. Saat itu, Prilly sempat menyinggung soal semakin banyaknya perempuan independen saat ini. Prilly mengungkap bahwa dirinya dan wanita-wanita yang ada di dalam bus itu ingin memprotes tentang banyaknya pria yang insecure melihat wanita independen. Banyak dari pria-pria tersebut memilih meninggalkan wanita lantaran merasa insecure dengan pasangannya yang independen. Sontak saja, unggahan tersebut langsung ramai dikomentari netizen yang berbakti. Tidak sedikit dari mereka yang mengkritik sosok Prilly yang terlalu judgement dan mengeneralisasikan sesuatu tanpa melihat data lebih lengkap. Namun, tidak sedikit dari netizen yang budiman lainnya yang memberikan dukungan terhadap Prilly. Mereka membenarkan banyak laki-laki saat ini yang insecure melihat wanita independen. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian tahu nggak sih, Prilly Latukonsina itu lagi dikritik gara-gara dia bilang banyak wanita yang independen tetapi pria mapan itu sedikit. Banyak yang bilang dia sombong, red flag, terus habis itu jadi males sama dia. Ada juga yang bahkan bilang kalau misalnya nih untuk menghibur dirinya sendiri karena udah nggak laku. Yang pada marah-marah dan juga kepancing gitu ya, itu yang ngomong bukan Prilly sebenarnya, tapi BPS ataupun Badan Pusat Statistik Indonesia. Terus ya banyak juga yang membela dirinya dengan memberikan meme seperti ini. Kalau misalnya perempuan jualan gorengan namanya mandiri, sedangkan pria yang jual gorengan itu nggak mapan. Padahal ini tuh ya sesuai sama omongannya Prilly juga. Mapan sama independen tuh adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Nggak bisa lu samain. Kalau misalnya ada laki-laki di luar sana yang dia udah bekerja, terus bisa menghidupi dirinya sendiri, terus abis itu juga mengatur semuanya sendiri, ya lu jatuhnya juga udah independen. Laki-laki ataupun perempuan yang independen tuh banyak gitu ya. Selama lu udah bekerja, ya lu jatuhnya udah independen gitu kan. Sedangkan kalau misalnya mapan, menurut HSBC gitu kan ya, artinya lo udah punya rumah sendiri, terus habis itu udah punya dana pendidikan anak, udah mampu bayar tagihan, terus habis itu berinvestasi juga, mulai bisnis sendiri, tidak terikat utang, dan juga memiliki dana darurat. Nah jadi mapan itu masuknya udah ke lebih settle gitu kan, terus juga bisa menghidupi orang lain selain dirinya sendiri, udah bisa jadi tumpuan buat orang lain ya ataupun keluarganya. Kalau misalnya gue pribadi gitu ya, gue sendiri ngerasa diri gue itu belum mapan kok, makanya gue juga belum menikah sampai sekarang gitu kan ya. Dan gak ada yang salah dengan perkataan Prilly ataupun perkataan data-data itu. Gue jadi bertanya-tanya sama yang tersinggung dengan pernyataan Prilly gitu loh. Padahal itu adalah benar, kenapa kalian harus marah gitu loh. Oke, segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Siapa yang udah lihat video terakhir Prilly terus bilang kalau Prilly Latukonsina itu pick me? Sebenarnya pick me itu apa sih? Kok banyak banget orang yang bilang ini orang pick me, ini cewek pick me, ini pick me. Kalian tahu nggak sih arti pick me itu sebenarnya apa? Kalau di internet, pick me itu adalah tindakan seseorang yang berusaha membuat lawan jenisnya terkesan dengan menyatakan bahwa ia gak seperti kebanyakan orang. Pick me itu juga biasanya dijadikan konteks lelucon untuk menyindir seseorang yang ingin mendapatkan perhatian. Nah, kalau kalian lihat tindakannya Prilly yang memperlihatkan video bahwa dia lagi ngecilin bajunya itu adalah bentuk pick me, kalian salah besar. Gini ya, kalian tuh banyak bilang kalau Prilly itu pick me, padahal kita harus bisa bedain mana yang pick me, mana yang lagi branding self. Ketika kita lagi branding ourselves untuk menunjukkan ke orang-orang apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa, itu bukan pick me namanya. Padahal apa yang sedang diperlihatkan atau apa yang sedang ditunjukkan oleh Prilly itu bisa jadi motivasi untuk orang-orang yang lihat loh. Kalian harus bisa menentukan diri kalian itu lagi menunjukkan nih orang pick me atau enggak, atau sirik dengan keberhasilan orang lain, sirik dengan kebisaan orang lain, terus bilang kalau orang lain itu pick me. Terus kebanyakan yang bilang Prilly itu pick me malah sesama perempuan lagi. Terus gimana woman support woman-nya? Kalau sedikit-sedikit dibilang pick me, pamer ini sedikit dibilang pick me, nunjukin ini sedikit dibilang pick me. Aku bisa ini, aku suka ini, itu nggak sama dengan oh aku
aku nggak kayak cewek-cewek lainnya ya. Nah itu baru pick me. So stop ya gunain sembarangan istilah pick me, pick me, pick me, pick me. Masih tentang Prilly Latuconsina yang disebut-sebut haus validasi. Oke, makin kenceng banget nih suara-suara yang bilang kalau Prilly Latuconsina itu haus validasi, apalagi karena konten Prilly yang terakhir. Tahu kan yang Prilly lagi datang ke sebuah acara terus bilang bahwa banyak laki-laki yang insecure sama kesuksesan perempuan saat ini. Tapi kalau dipikir-pikir, terus kalau misalkan kalian lihat deh sekarang-sekarang ini, hal itu bener adanya loh guys. Coba netizer yang ada nonton video aku sekarang juga ikut berkomentar. Pernah nggak kalian ada di posisi seperti itu? Gak mesti deh kalau misalkan ceweknya yang punya kerjaan yang lebih bagus atau apapun. Kayak di kelas aja deh, misalkan kita sekolah, terus yang ranking 1 tuh cewek. Kalau misalkan yang ranking 1 cewek pasti susah banget dideketin sama laki-laki. Apalagi yang udah menghasilkan duitnya lebih banyak pula. Gak semua ya, tapi kebanyakan. Dan aku ngerasa juga itu juga pernah terjadi di aku. Gak tau deh sebenarnya penyebabnya apa. Jadi netizer-netizerku tersayang yang cowok-cowok boleh berkomentar juga ya. Sebenarnya kalian tuh insecure nggak kalau misalkan cewek-cewek itu lebih sukses daripada kalian? Kalian insecure atau malu nggak atau apapun deh itu sebutannya kalau misalkan pacar kalian itu lebih sukses dari kalian? Padahal sekarang tuh udah digalakan banget ya tentang emansipasi wanita, yang menandakan bahwa bukan artinya perempuan tuh mau ngejatohin harkat martabatnya laki-laki, enggak. Cuman mau nunjukin aja kalau wanita itu juga bisa mandiri, wanita itu juga bisa sukses. Tapi bukan berarti Prilly malah ngejatohin dan mensamaratakan semua laki-laki kalau laki-laki itu insecurean. Dan bukan artinya Prilly itu haus validasi, beda loh konteksnya guys. Gini ya, aku bukan fansnya Prilly atau yang ngebela Prilly banget. Cuman ya kalau menurut aku bener ya bener, salah ya salah. Pick me dan haus validasi itu bukan yang Prilly lakukan. Justru yang dibilang Prilly itu malah memotivasi perempuan-perempuan bahwa meyakinkan bahwa perempuan-perempuan itu juga bisa sukses. Ya karena gender manusia itu cuma 2, laki-laki dan perempuan, ya makanya Prilly membandingkannya dengan laki-laki. Tapi itu sama sekali bukan statement menjatuhkan. Oke? Fenomena cewek independen lebih banyak ketimbang cowok mapan. Ini yang baru aja dibahas sama Mbak Prilly, kemudian menjadi bumerang buat dirinya sendiri gitu kan. Padahal ini tuh fakta loh, ini tuh by data gitu. Kita bahas dulu, apa sih independen itu? Independen itu artinya bebas, merdeka, dan berdiri sendiri. Sedangkan mapan berarti mantap, tidak goyah, atau sudah siap dan mantap menghadapi berbagai hal, khususnya faktor finansial gitu. Jadi kalau kita lihat memang ini dua kata yang berbeda artinya gitu kan. Laki-laki juga mungkin udah independen secara materi kalau dia kerja gitu kan, udah bisa menghidupi dirinya sendiri seperti perempuan, sama gitu kan. Tetapi kenapa laki-laki dituntut untuk mapan? Karena kan secara logik gitu ya, saat berkeluarga nanti dia yang akan dituntut untuk menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya gitu. Dia dituntut untuk menyediakan tempat tinggal, dana darurat, tabungan, dan dianggap mampu membayar tagihan-tagihan, juga tidak punya utang. Itu yang disebut mapan gitu ya. By the way, ini fakta loh guys, by data. Jadi kalian jangan baper-baper kalau menghadapi fakta atau data fakta by data gitu kan, yang tidak sesuai gitu dengan keinginan hati kita. Tapi kenapa banyak yang komplain akan hal ini gitu kan, sensi, marah-marah, kesel sama statement tersebut gitu guys. Kalian laki-laki gitu, kalau belum mapan ya udah nggak apa-apa, diusahakan untuk bisa ke arah situ gitu, walaupun mepet-mepet atau bahkan baru setengah jalan, cus usaha terus, minimal mampu dan punya pekerjaan gitu ya. Kalau dihitung cukup untuk menghidupi keluarga lu nanti gitu, untuk istri lu mungkin dan anak lu. Nah, yang gue tangkap di sini ya, yang pastinya laki-laki diharapkan lebih settle dari segi finansial daripada perempuan. Sekarang kalau lu menikah dengan laki-laki ya, gue tanya buat yang perempuan-perempuan nih, yang belum mapan katakanlah, nggak ada masalah selama keduanya tidak beratan. Apakah itu menjadi masalah buat para perempuan di luar sana? Seandainya suami lu belum mapan gitu, tapi dia punya pekerjaan dan penghasilannya cukup untuk menghidupi kalian, atau kalian lebih menuntut ke arah yang gue maunya yang udah mapan gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ke arah yang udah mapan, kaliannya sendiri juga harus
settle gitu kan, maksudnya punya standar yang bisa menyamakan si laki-laki mapan ini gitu. Apa aja yang seharusnya dilakukan dan dipenuhi. Kalau pendapat gue pribadi ya, setiap statement itu nggak perlu dibawa baper, nggak perlu dibawa sensi, dan nggak emosional seperti statement di atas tadi. Apalagi itu fakta. Gue sendiri juga belum mapan sama suami dari segi finansial. Tapi kita sama-sama bekerja dan bisa mencukupi hidup kita, anak-anak kita, bahkan orang tua. Ya kuncinya kita sama-sama usaha untuk menuju kemapanan itu. Itu prinsip gue dan suami gitu kan. Selama kedua belah pihak tidak ada yang keberatan, jadi jangan menstandarkan finansial lu dengan finansial orang lain gitu. Karena kasus ini diangkat dari Prilly gitu kan. Prilly Latukonsina yang kita tahu sinetron kejar tayangnya dulu banyak banget. Dari segi finansial dia oke banget, dia bangun rumah sendiri, dia menghidupi orang tuanya, dan banyak juga asisten-asisten yang bekerja sama Prilly gitu kan. Dan kemudian dia dihujat karena mengangkat fenomena ini, yang menurut gue ya, yang hujat agak lain gitu. Wajar aja loh kalau si Prilly ini menuntut suaminya lebih mapan dari segi finansial. Menurut gue dari statementnya dia mungkin kita bisa berasumsi bahwa Prilly ini pasti mengharapkan laki-laki yang mapan dari segi finansial dong. Secara dia sebelum menikah aja udah sangat independen, bahkan tergolong mapan gitu kan. Dia mampu menghidupi kehidupan dia lebih dari cukup. Masa dia cari suami yang tidak setara, ntar jatuhnya ngehidupin suaminya doang gitu kan. Laki-lakinya juga nanti pasti bakal insecure kalau sama Prilly, dan dari segi ekonomi tuh dia nggak sebagus si Prilly. Ini yang finansialnya belum kayak Prilly, nggak perlu tersinggung guys. Iya, jangan baper, jangan biasa apa-apa dibawa perasaan gitu. Itu nggak baik loh. Karena kalau finansial, kalau gue sendiri ya, ini pendapat pribadi gue, kalau finansial gue sudah mapan seperti Prilly, ya gue pasti menuntut laki-laki gue untuk bisa memberikan gue taraf hidup yang sama atau bahkan lebih, bukan malah menambah beban hidup gue, beban finansial gue gitu kan. Itu menurut gue hal yang sangat wajar gitu guys. Jadi sampai sini paham ya, semoga ini sedikit membantu membuka pikiran kalian yang masih tersinggung akan statement